Salam dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dendrus Billy, NIM 17340-318, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas hasil review saya yang ke-11 untuk memenuhi mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Baik, buku ini berjudul Perjalanan Sosial dan Masalah Kepercayaan oleh Boris Rodesten. Refleksi setelah hari yang panjang di Moskow, semua perjalanan intelektual memiliki awal yang khusus. Yang ini dimulai suatu malam setelah hari yang melelahkan di Moskow. 5 tahun lalu, pada November tahun 1997, saya diundang oleh Kementerian Luar Negeri di Swedia untuk berbicara di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Rusia. Presiden Boris Yeltsin segera hadir untuk melakukan kunjungan kenegaraan pertama dan satu-satunya ke Swedia, dan rombongan sipilnya, pelayan dan politisi sangat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Swedia masyarakat. Ada banyak masalah yang mereka cari pencerahan menurut pejabat luar negeri yang menghubungi saya, dan apa yang mereka ingin dari saya adalah ceramah yang membahas bagaimana negara kesejahteraan Swedia berhasil dan cara kami mengontrol negara Swedia. Kedengarannya menarik dan saya menerima undangan itu dengan sigap. Saya harus menambahkan bahwa saya tidak menyatakan pengalaman pribadi dan kontak saya dengan bahasa Swedia yang luas dan komunitas penelitian internasional terkonsentrasi di Eropa Timur bahkan lebih terbatas daripada sekarang. Berikut perangkap sosial dan masalah kepercayaan. Salah satu orang yang saya ajak bicara memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tingkat ketiga di administrasi perpajakan Rusia. Dia memberitahu saya bahwa dia luar biasa tertarik pada Swedia dan administrasi negara Swedia. Untuk yang sangat kekhususan, dia telah menghubungi rekan-rekannya di Dewan Pajak Nasional di Stockholm, dan mereka memberitahunya sesuatu yang sangat mengejutkan, mustahil, bahwa Dewan Pajak Nasional Swedia mengumpulkan 98,7% dari apa yang mereka tagihkan kepada pembayar pajak Swedia. Ini mungkin dia bertanya-tanya, atau apakah mereka menarik kakinya? Dia bertanya-tanya karena pajaknya dan Rusia, masalah administrasi yang paling mendesak saat itu adalah mereka bisa tidak memungut lebih dari sekitar 24% dari total pajak yang harus dibayar dari Rusia, warga negara menurut SPT mereka. Angka tersebut tidak menghitung ekonomi pasar hitam dan abu-abu, tentu saja, tetapi Dewan Pajak Nasional Swedia mungkin mengumpulkan persentase seperti itu dari jumlah total yang dianggap warga negara dianggap benar bagi saya. Untuk pertanyaan berikutnya tentang bagaimana itu mungkin, saya menjawab bahwa itu mungkin karena dua hal. Selama beberapa tahun di pertengahan 1980-an, saya mengalaminya hak istimewa untuk bekerja sama dengan Urban Laurin di Departemen Ilmu Politik di Uppsala, yang doktornya tajam dan terampil disertai telah pada kecenderungan atau keengganan orang Swedia untuk membayar pajak mereka. Jadi saya tidak sepenuhnya bingung tentang masalah ini. Laurin pada tahun 1986 melalui kolaborasi jangka panjang dengan ilmuwan politik Margaret Levy di Universitas Washington
di Seattle, saya juga pernah berhubungan dengan aspek-aspek tertentu dari penelitian Amerika tentang subjek yang menarik ini. Levy pada tahun 1988 dan Scholes pada tahun 1998 menggunakan penelitian Lauren dan orang lainnya yang saya ketahui pada saat itu. Saya menjawab bahwa kesediaan Swedia untuk membayar pajak didirikan atas keyakinan yang tersebut luas bahwa administrasi perpajakan cukup kompeten dan memaksa sebagian besar warga negara lain untuk membayar dengan satu atau lain cara. Saat itu, banyak sekali liputan dalam bahasa Rusia dan Swedia, surat kabar tentang tidak bayarnya upah dan pensiun yang menimbulkan kegelisahan yang meluas di seluruh Rusia. Dengan mengingat hal itu, saya bertanya teman Rusia lagi, apakah sebagian besar warga Rusia menyadari hal itu? Jika mereka melakukannya, tidak membayar pajak, negara tidak akan pernah memberi mereka sekolah, perawatan kesehatan, dan pensiun-pensiun. Dia menjawab bahwa sebagian besar orang Rusia sangat memahami hal itu. Tetapi sekali lagi, sebagian besar juga percaya bahwa tidak ada gunanya berada satu-satunya aktor yang jujur dalam permainan busuk seperti itu. Mengapa harus bekerja sama dengan loyal dengan negara yang mereka anggap benar-benar korup, dan mengapa harus mereka berperilaku terhormat ketika semua orang yang mereka kenal, tetangga, teman, dan mereka rekan kerja curang. Altruisme murni adalah burung langka setidaknya saat harus membayar pajak. Masalah lainnya adalah dalam situasi seperti ini tidak ada kebaikan yang benar-benar keluar dari perilaku altruistik. Mereka yang setia terus membayar pajak meskipun mengetahui tentang ketidaksetiaan umum di permainan, tidak memberi apa-apa selain korupsi tentu saja. Wawasan tentang keadaan ini sama logisnya dengan suramnya, dan kami merenungkan masalah ini. Saat kami menggunakan kelezatannya secara bijaksana, Kementerian Luar Negeri telah berbaring di depan kami malam itu. Berikut refleksi setelah hari panjang di Moskow. Kita memiliki model yang sangat baik untuk menjelaskan situasi statis dan korupsi sistematis serta berbagai bentuk kerjasama yang dapat dipercaya dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada model yang berguna untuk menjelaskan apa yang menyebabkan perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Bagaimana Anda bisa membuat orang yang sudah lama mendam saling mengakar kecurigaan untuk tiba-tiba mulai mempercayai satu sama lain dan bekerja sama dengan yola kebaikan bersama? Kenapa orang dengan yang sudah lama berdiri dan ekstensi pengalaman dan ingatan tentang ketidakpercayaan, kejahatan, duplikasi, kekejaman, dan lain-lain dari orang lain tiba-tiba memulai bergantung satu sama lain? Dalam sebuah permainan seperti ini, kepercayaan bukan hanya isyarat kosong atau preferensi pribadi. Ini adalah sebuah masalah fundamental, mengubah pandangan dunia menjadi yang paling mengatakan yang lain orang juga akan bertindak dalam solidaritas dan bekerja sama, misalnya dengan menyerah sumber daya berwujud, membayar pajak, dan menahan diri untuk tidak menerima suap. Bukan itu saja masalah mengubah nilai. Orang yang menerima suap atau menghindari mungkin secara bersamaan memiliki nilai yang mereka pertimbangkan untuk apa mereka berbuat salah secara moral
dan merugikan tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi diri mereka sendiri dalam jangka panjang. Jadi baik, mungkin itu saja. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa di Swedia sana banyaknya koruptor yang berperan penting. Namun pengakuan yang ada di sini oleh masyarakat Swedia itu mengakui bahwa para menteri administrasi yang ada di Rusia itu mengakui bahwa mereka itu sangat jujur dan tidak mengakui bahwa mereka itu sedang dikorupsi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.